Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan kita melihat market hari ini dalam keadaan yang sangat baik, rata-rata hijau pekat, kenaikannya lumayan banyak baik di Bitcoin maupun beberapa altcoin lainnya. Dan ini adalah sedikit banyak dampak dari hasil CPI semalam. Nah, kita bakalan bahas semuanya di video kali ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Namun sebelum itu, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,15 triliun dolar, atau naik sekitar 6,49%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.300-an, Ethereum 1880, BNB 331, XRP 0,38, Cardano 0,54, kemudian Solana 43, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 9,49 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 12,36% ke 1.880 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kalau misalnya kalian yang ada join live streaming semalam, harusnya kalian sudah tahu ya bahwa data CPI semalam itu keluarnya 8,5%, alias terjadi penurunan sebesar 0,6% daripada data bulan lalu yang masih berada di 9,1%. Forecastnya atau prediksinya para analis itu ada di 8,7 sebenarnya, tapi ini melampaui ekspektasi analis. Lebih baik lagi menjadi 8,5%. Sedangkan untuk core inflation rate-nya yang diprediksikan bakalan naik 0,2%, pada kenyataannya juga tidak mengalami kenaikan dan stay di angka 5,9%. Sehingga ini dijadikan para investor sebuah berita positif ya, dan kita melihat reaksi positif di stock market maupun kripto, dan kita melihat ada rally yang terjadi. Dan ini juga adalah yang saya sampaikan di video kemarin guys. Ketika kita melihat data CPI itu start mengalami penurunan, harusnya kita sedikit banyak bakalan ngelihat market bereaksi positif. Dan sepertinya itulah yang terjadi sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya sekedar gimmick dan kita hanya di trap untuk buy dan kemudian dibanting lagi? Ataukah kita bakalan melihat continuation per hari ini sampai minggu depan? Nanti kita bakalan bahas itu di chart. Namun yang perlu kalian tahu, CPI akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harusnya ini bakalan sedikit banyak mempengaruhi juga kebijakan yang bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Karena pada kenyataannya, kenaikan suku bunga yang mereka lakukan selama ini ternyata sudah mulai menunjukkan ada hasil gitu ya. Setelah berbulan-bulan kemarin kita melihat terus-menerus naik tanpa ada stop. Pada akhirnya kita melihat bulan ini terjadi penurunan, dan penurunannya juga terlihat cukup signifikan. Sekali turun itu 0,6%. Oke, so itu adalah berita pertama untuk kalian. Yang kedua, lagi-lagi guys, kita mendapati ada sebuah exchange yang nge-freeze dana usersnya. Dan ini terjadi di Hotbit. Ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh para viewer saya ketika semalam live streaming ya. Cuman kebetulan saya nggak lakukan riset. Baru hari ini saya cek ada beritanya juga, dan memang ternyata benar Hotbit bakalan froze atau ngebekukan dana para usersnya, dan kalian harusnya nggak bisa withdraw. Jadi kalau misalnya kalian ada pakai Hotbit, coba kalian cek gitu ya. Harusnya hari ini nggak bisa withdraw, tapi mudah-mudahan nggak ada lah gitu ya yang pakai Hotbit. Walaupun Hotbit merupakan salah satu exchange yang cukup dikenal. Dan sebenarnya yang membuat saya agak bingung itu adalah alasannya gitu ya. Disampaikan di sini sedikit banyak intinya saja gitu ya guys. Mereka mengatakan karena ada salah satu mantan petinggi di Hotbit yang tanpa pengetahuan mereka itu keluar dari Hotbit. Dan mereka itu diduga, gitu ya, mantan karyawan tersebut yang keluar, itu diduga terlibat dalam salah satu tindak kriminal. Sehingga mereka sekarang harus melakukan tindakan dengan nge-freeze dana users. Itu yang membuat saya bingung gitu. Apa hubungannya ada mantan karyawan mereka yang diduga melakukan tindak kriminal dengan harus nge-freeze dana users? Namun tentunya, kata-kata cantiknya ada di bawah nih guys. The assets of all users are safe on Hotbit. Hotbit will resume normal service as soon as the assets are unfrozen. All users' asset and data on Hotbit are secure and correct. Jadi, ya ini kalian boleh percaya, boleh tidak lah gitu ya. Semua platform dan juga exchange
yang bermasalah dan sebelum mereka menyatakan kebangkrutan, ya di awal-awal selalu menyampaikan hal yang sama. Tenang, aset kalian itu aman, gitu ya. Tidak ada masalah besar, ini hanya masalah kecil, kita akan selesaikan dulu, nanti kalau udah selesai kita akan resume atau melanjutkan lagi pelayanan seperti biasa. Ya awalnya semuanya seperti itu gitu guys. Seperti platform-platform seperti Celsius, Voyager, semuanya juga ngomongnya sama. Tenang, nggak usah khawatir, dana kalian semua aman kok. Tapi pada akhirnya tiba-tiba dinyatakan bangkrut, gitu kan? Dan para users ya hanya bisa pasrah saja. Dan dengan adanya kasus ini, sekali lagi mengingatkan ke kita, guys, untuk aset kalian, itu jangan kalian tumpuk ke dalam satu tempat. Oke? Kalau kalian taruh di exchange, ya gambaran kasarnya gitu ya, itu kuncinya nggak ada di tempat kalian. Kuncinya itu di exchange. Kapanpun mereka mau nge-freeze dana kalian, itu bisa. Oke? Karena kita tahu hal tersebut, maka kalian harus melakukan diversifikasi. Sebagian mungkin kalian bisa taruh di hard wallet. Oke? Kalau kalian taruh di hard wallet atau cold wallet seperti Ledger, ya kuncinya di tempat kalian. Nggak ada yang bisa nyuri kalau misalnya nggak ada kode dan juga nggak ada ledgernya itu. Oke? Tapi kalau misalnya kalian taruh di exchange dan nggak pengen taruh di cold wallet, at least gitu ya, at least kalian lakukan diversifikasi. Taruhlah di beberapa exchange. Oke? Ini sudah banyak sekali kasus yang mengingatkan ke kita bahwa tidak selamanya exchange besar itu aman gitu guys. Oke, jadi kalian harus aware terhadap resiko tersebut. Jadi, sekali lagi guys, lakukan diversifikasi aset ke beberapa exchange. Ini udah sampai bosan saya ingatin, tapi ya mudah-mudahan ini bisa membantu lah gitu ya, orang-orang yang selama ini masih menaruh atau menumpuk asetnya ke dalam satu exchange untuk meminimalisir resiko kalian, dananya ke freeze seperti ini. Kalaupun ke freeze, misalnya kalian punya 4 atau 5 exchange, at least masih ada. Kalau misalnya yang satu ke freeze, kalian masih mempunyai beberapa yang lain bisa kalian pakai. Jadi kalau misalnya ada peluang di market, ada sesuatu yang urgent, kalian perlu tarik uang dan lain sebagainya, itu bisa kalian lakukan. Gitu ya. Jadi sekali lagi guys, jangan sampai lupa untuk diversifikasi aset ke beberapa exchange. Oke, kita bakalan cek. Udah lama nih guys, kita nggak ngecek Crypto Fear and Greed Index, dan pada akhirnya kita bisa melihat kita sekarang udah mendekati area netral guys. Walaupun masih cenderung fear, tapi kita udah berada di angka 41. Dan kalau misalnya kita lihat, ini merupakan printingan paling besar selama beberapa bulan terakhir. Kalau kalian lihat di bulan Juni sampai Mei sampai Juni kemarin, itu kita masih constantly berada di bawah angka 10 bahkan ya. Ada berada di angka bawah 10. Paling tinggi juga paling belasan. Dan sekarang kita udah berada di angka 41. Jadi udah mendekati area netral. Ya, memang sedikit banyak kita udah melihat market udah mulai agak shifting ya, yang dari awalnya sangat amat bearish, udah mulai sedikit ragu dengan kebearisannya gitu. Karena mungkin melihat market udah start terus-menerus rally, dan mereka mulai mempertanyakan kembali gitu ya. Benar nggak ini masih di bear market ya? Apakah kita udah di cycle baru kah? Ataukah dengan adanya CPI yang sudah menurun, harusnya kita udah masuk ke bull market lagi kah? Jadi udah mulai banyak lagi keraguan gitu kan. Dan sekarang sentimennya udah mulai shift dari yang awalnya sangat takut, udah mulai ya ke arah sedikit takut aja lah, nggak takut-takut banget sekarang. Gitu ya. Jadi mungkin juga udah terbiasa selama beberapa bulan terakhir kita melihat banyak sekali berita-berita buruk bermunculan dari sana-sini, dan kita sudah melalui semua itu. Oke, orang-orang udah mulai start melupakan gitu ya, soal Luna udah mulai dilupakan, soal Voyager Digital, soal Celsius udah mulai kayak ya udahlah, yang udah terjadilah gitulah, nggak usah dipikirin lagi gitu, ya kan? Jadi itu adalah yang terjadi di Crypto Fear and Greed per hari ini. Nah, karena juga ada kenaikan yang cukup signifikan selama 24 jam terakhir, kita kembali melihat ada sekitar 74.000 traders itu ke liquid guys, dengan total value sebesar 440 juta dolar. Dan tidak mengherankan ada sekitar 61% orang-orang short yang kena. Walaupun tidak jarang ya, orang-orang yang long juga kena guys. Orang-orang yang long kenanya 167 juta, dan yang short itu 272 juta dolar. Itu berita selingan aja untuk kalian, dan mudah-mudahan nggak ada dari kalian yang ke liquid per hari ini gitu ya. Dan melanjutkan yang tadi guys, kalau misalnya kalian masih mencari-cari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, saya bisa menawarkan beberapa pilihan. Mungkin kalian bisa taruh di Binance, kalian bisa taruh di BingX, bisa taruh di Bybit, bisa taruh di Fairdesk. Tapi kalau misalnya kalian tertariknya di Bybit, kebetulan mereka lagi ada event
yang bisa menghasilkan kalian potensial reward hingga 4.000-an dolar. Jadi ini gede banget rewardnya guys. Dan cara-cara mendapatkannya juga cukup mudah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan reward ini, kalian bisa langsung aja daftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan oleh Bybit. Selain mereka menawarkan staking dengan APY yang cukup tinggi, mereka juga menawarkan event di mana kalian bisa dapatkan reward yang cukup besar 4.000-an dolar untuk orang-orang yang deposit di awal, oke? Dan juga kalian bisa trading futures dengan tenang di sini karena saya rasa salah satu chart yang paling stabil ada di Bybit. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan langsung aja daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. So far di daily chart kita masih melihat hal yang sama terjadi guys, di mana kita lagi-lagi ada mendapatkan semacam rejection sebenarnya di daily chart kemarin dari area yang sangat signifikan di sini. Oke, sellers kembali mencoba sebenarnya kemarin untuk mendorong harga kembali ke bawah. Dan kita berhasil ya, sebenarnya bears berhasil mendorong harganya untuk kembali daily candle itu closing di area yang sangat key di sini. Nah, kalau misalnya candle hari ini kita fix closing dalam keadaan seperti ini, maka ini adalah indikasi baik yang saya tunggu gitu. Karena saya udah sampaikan bahwa kalau misalnya daily chart kita mampu melihat Bitcoin closing di atas 24.000, maka itu sedikit banyak harusnya menjadi indikasi yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat juga dari gambaran besarnya di daily chart, maka kita juga sebenarnya gitu guys ya, bisa membentuk yang namanya semacam ascending triangle gitu ya. Sedikit banyak modelnya seperti inilah. Nah, jadi ini adalah bentuk descending triangle. Nah, kalau misalnya ini merupakan valid descending triangle, maka saya pengen ngelihat Bitcoin itu break di atas area di sini dan closing di atas area ascending triangle ini. Nah, kalau misalnya ini valid ascending triangle, maka targetnya bisa kita ukur juga. Kurang lebih target teknikalnya segini. Oke. Target teknikalnya berada di kisaran angka 28.000. Itu juga bertepatan dengan area major resistance berikutnya ya guys, yang berada di sekitaran 28 sampai 30.000 dolar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin akan mampu break dari area di sini dan kemudian melanjutkan kenaikan ke atas? Tentunya ketika break nanti kita juga harus lihat ya guys, apakah break yang terjadi itu dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Jadi kita mau breaknya itu sekaligus closing di atas area ini dengan candle yang cukup meyakinkan, atau ya pengen ngelihat ada bull candle yang cukup panjang lah gitu ya, untuk meyakinkan kita bahwa buying pressure itu masih sangat kuat. Dan itu adalah di daily chart guys. Kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart aja gitu ya, kita bakalan cek apa yang sebenarnya terjadi dari semalam. Nah, semalam kita ada bahas gitu ya, bahwa saya expect sebenarnya Bitcoin itu nge-retest area trendline di sini. Dengan catatan syaratnya kita bakal mampu break dulu dari area di sini. Kemudian retest dan kita bakal ngetes area di sini. Tapi pada kenyataannya CPI mengubah segalanya guys. Dan udah saya sampaikan gitu ya. Senario berikutnya yang bisa menginvalidasi senario yang di sini adalah kalau ternyata kita membuat V-shape recovery, dan ternyata senario kedua yang terjadi guys. So far terlihat seperti V-shape recovery, oke? Dan kita bounce-nya itu persis di area lower range di sini, yang ternyata masih di respect banget. Setelah sebelumnya juga merupakan area major support di hourly chart. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, sekarang kita juga udah mampu break out dari salah satu area key level di hourly chart, yaitu adalah 24.200-an. Dan menariknya kita kembali melakukan retest di area tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan bounce dari sini dan ternyata melanjutkan kenaikan ke atas, maka kita juga bisa jadi sekaligus akan break dari area ascending triangle di daily chart tadi dan menuju ke next area yang harusnya berada di sekitaran 25 sampai 25.500. Oke, ini adalah area berikutnya yang menurut saya akan divisit oleh Bitcoin apabila kita mampu break dari high sebelumnya di sini. Oke, tapi kalau misalnya nih guys, ini adalah salah satu senario yang harus juga kita antisipasi. Oke, kita sebagai trader harus siap dengan segala senario yang bisa terjadi. Kalau misalnya ternyata kita mendapatkan sell off tiba-tiba dengan volume yang sangat deras, ini harus kita waspadai karena bisa jadi berarti kita hanya dipancing untuk membuy di sini dan kita bakalan dibanting lagi ke bawah. Kalau misalnya itu yang terjadi, saya mau lihat ada selling pressure yang sangat deras dan mendorong gitu ya.
harga untuk kembali drop di bawah di sini dan kita membuat semacam bearish continuation pattern. Kalau ini yang terjadi, maka kalian harus hati-hati dan bisa jadi kita masih akan membuat yang saya kemarin katakan, yaitu adalah dua wave seperti ini, baru kita bisa melanjutkan lagi ke atas. Oke, jadi itu perlu kalian waspadai. Tapi so far secara price action saya belum melihat hal tersebut terjadi, gitu ya. Kita masih melihat buying pressure-nya masih ada sampai kita mampu mendorong di atas 24.200, itu harusnya merupakan indikasi baik. Dan saya bisa melihat gitu ya, probability-nya untuk sekarang masih lebih tinggi bahwa kita akan tetap melanjutkan kenaikan ke atas. Oke. Dan break di atas area high di sini dan menuju ke sekitaran 25.000 sampai 25.500. Baru dari sana kita akan lihat lagi apakah yang akan dilakukan oleh Bitcoin berikutnya. Apakah kita akan mendapatkan semacam impulsive move yang kita sudah damba-dambakan selama ini gitu ya. Karena kalau misalnya kita break dari ascending triangle guys, kita pengennya itu breakout-nya disertai dengan pergerakan yang impulsif gitu. Impulsif itu maksudnya gimana? Impulsif itu maksudnya kayak gini nih guys. Contohnya ya kayak gini nih. Nah, ini pergerakan yang impulsif. Kita koreksi, impulsif lagi. Alias pergerakan naiknya itu cukup kenceng lah, istilahnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Sama juga seperti ini. Ketika kita breakout, nah kita pengen ada ngelihat pergerakan yang impulsif, alias buying pressure-nya sangat deras gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa breakout yang kita lalui adalah breakout yang valid, dan kita masih mempunyai, atau buyers masih mempunyai bensin yang cukup banyak untuk mendorong harga ke atas. Nah, itu yang kita mau. Kalau itu yang kita lihat terjadi, maka saya rasa area 28.000 itu tidak akan sulit untuk kita gapai gitu. Tapi sebelumnya tentunya kita harus menghadapi dulu area di sini. Ini adalah area wick sebelumnya yang diciptakan oleh Luna Crash kemarin, berada di sekitaran 25.500-an sampai ya 26.000. Makanya ini saya jadikan area berikutnya yang bisa jadi merupakan area major resistance. Gitu ya. Jadi untuk outlook Bitcoin saya rasa itu aja sih guys. So far saya rasa belum banyak yang perlu dikhawatirkan juga, dan saya masih bisa melihat Bitcoin akan terus merangkak naik ke atas menuju ke area yang tadi saya sebutkan, kecuali senario yang tadi saya sampaikan itu terjadi, yaitu adalah kita mendapatkan tiba-tiba sell off dengan volume yang cukup tinggi disertai oleh bearish continuation pattern. Kalau ini yang terjadi, maka ini adalah pertanda bahwa semua yang terjadi di sini hanya pancingan aja dan kita bakalan dibanting lagi ke bawah gitu ya. Jadi stay aware saja untuk kalian. Kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke market, ya kalian tunggulah setup yang jelas baru kalian masuk. Kecuali kalian udah masuk dari sini, di sini, ya kalian cukup maintain saja posisi kalian gitu ya. So itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.